Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu wa yatanawalu alladhi yahmiluhu ala al-khusumati mahadul inadi li qahri al-khasmi wa kasrihi ma annahu qad yastahkiru dhalika al-qadra min al-mal wa fi an-nasi man yusarrihu bihi wa yaqulu innama qasdi inaduhu wa kasruhu wa kasru gharadihi wa inni in akhadtu minhu hadzal mal rubbama ramaitu bihi fi bi'rin wa la ubali fahada maqsuduhu al-ladadu wal khusumatu wal lajaj wa huwa madhmumun jiddan amma al-madlum alladhi yansuru hujjatahu bi tariqi syar'i min ghairi ladadin wa israfin wa ziyadati lajajin ala qadri al-hajah wa min ghairi qasdi inadin wa idha'in fa fi'luhu laysa biharam walakin al-awla tarkuhu ma wajada ilayhi sabila fa inna dabt al-lisani fil khusumati ala hadd al-i'tidali muta'adhdhirun wal khusumatu tawghiru sadra wa tuhayyiju al-ghadaba wa idha haja al-ghadabu nusiya al-mutanazi'u fihi wa baqiya al-haqdu baina al-mutakhasimain hatta yafrahu kullu wahidin bi masa'ati sahibihi wa yahzanu bi musirratihi wa yahzanu bi masarratihi wa yutlaqu lisana fi gharadihi faman bada'a bil khusumah faqad ta'arrada li hadhihi al mahdurat wa aqallu ma fihi tashwisu khatirihi hatta innahu fi salatihi yastaghilu bi muhajjati khasmihi fala yabqa al amru ala haddil wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih kita di dalam pembahasan afatul lisan dari Rub'ul Muhlikat dari kitab Ihya Ulumuddin, yaitu penyakit daripada lisan ini yang kelima adalah al-khusumah atau pertengkaran, ya, pertengkaran dan juga perkelahian dan lain sebagainya. Yang lalu mungkin kita pernah membahas bahwa adanya celaan itu bisa terjadi karena permusuhan yang terjadi disebabkan karena sesuatu yang batil. Jadi permusuhan karena sesuatu yang batil, timbullah saling mencela satu dengan yang lain. Yang kedua, ada kalanya permusuhan itu terjadi dikarenakan adanya atau kekurangan pengetahuan dari bagaimana modus daripada pertengkaran itu terjadi. Seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk melerai pertengkaran tadi ini, tapi karena dia tidak tahu duduk perkaranya, hingga akhirnya kemudian terjadilah perkelahian tersebut atau pertengkaran tadi itu berujung kepada hal yang tajam lagi. Bisa sampai kepada bunuh-bunuhan dan lain sebagainya, perkelahian. Yang kedua, ada kalanya celaan atau permusuhan itu karena menuntut haknya, sehingga dia karena menuntut haknya dirampas atau haknya dizalimi, hingga akhirnya kemudian dia mencela. Ada kalanya begitu, ya, sampai akhirnya kepada perkara-perkara permusuhan itu terjadi karena sendau gurau, karena gojek, karena adanya canda yang kelewatan, hingga akhirnya timbullah yang namanya permusuhan, saling mencela satu dengan yang lain hanya gara-gara yang sifatnya adalah remeh-temeh begitu, ya. Nah, di sini kemudian kembali Imam Ghazali mengingatkan kepada kita, wa yatanawalu alladhi yahmiluhu 'alal khusumah mahdul inadi li ghairil khasmi wa kasrihi. Ada kalanya permusuhan itu, poin yang keempat adalah diliputi
karena hanya sekedar dia ingin apa itu namanya mahdul inat, hanya karena dia ingin menentang saja, hanya karena dia nggak suka saja, sehingga timbulnya permusuhan itu bukan karena sesuatu yang penting loh kadang-kadang, hanya perkara karena dia benci saja, hingga akhirnya kemudian dia timbullah permusuhan, seperti ingin menundukkan musuhnya, ingin melemahkan apa itu namanya siasat musuhnya. Ma'annahu qad yastahqilu dzalikal ghadra minal mal, padahal yang mau direbut sama dia itu mungkin perkara harta yang remeh, perkara yang tidak ada artinya. Harta uang harga cuma 1 juta berujung kepada meja hijau. Apa ini? Ya enggak, cuman tanah cuman sepetak 2 petak yang barangkali mungkin harganya sekian, buat orang yang kaya, buat orang yang punya duit bisa dibeli itu. Tapi karena ada mahdul inat ini loh, mahdul inat ini perkara yang sifatnya sudah berujung kepada kebencian, hanya semata-mata dia nggak suka saja. Wa fin nasi man yusarrihu bihi wa yaqul, bahkan sebagian dari orang itu ada yang berterus terang dengan mengatakan innama qasdi inaduhu wa kasru gharadih. Bayangkan, tujuanku memusuhi dia itu hanya sekedar menentang dia dan menghancurkan reputasi namanya. Dah, cuman itu aja. Enggak lebih daripada itu. Supaya tujuan-tujuannya dia itu enggak tercapai dengan baik. Wa ini in akhadtu minhu hadzal mal rubbama ramaitu fi bi'rin awala ubali. Dia mengatakan sesungguhnya kalau saya akan mengambil hartanya orang ini dari tangan dia itu, barangkali mungkin saya dapatkan, setelah itu akan saya lempar ke sumur kok. Enggak ada artinya buat saya itu. Ya, jadi yang dikejar sama dia bukan harta miliknya, tapi karena inat, bencinya dia. Nah, itu ya. Itu bahaya. Bahaya maksuduhul ladat wal khusumah wal lajad. Inilah yang dikatakan oleh Ghazali sifat permusuhan, pertengkaran ya dan perkelahian yang madhmum, yang sangat dicela. Ya. Amal madhlumul ladzi yansuru hujjatu bi tariqi syara'. Adapun orang yang dizalimi, orang yang madhlum, yang dizalimi, yang ingin membela hujjahnya dengan metode syariat, dengan cara syariat, dengan cara yang dibenarkan oleh syariat ma'dzun bisyara', dengan cara yang dibenarkan oleh syariat min ghairi ladat, tanpa dengan permusuhan yang berlebihan wa israf, ya, atau kemudian sekedar hajatnya saja. Dia boleh bermusuhan, dia boleh mencela, dia boleh mengatakan sesuatu, tapi tidak boleh dengan perkataan yang kasar, tidak boleh dengan perkataan yang kemudian dia sampai menghancurkan kehormatannya dia sendiri, bahkan min ghairi qasdi inadin wa idza, tanpa dengan maksud menentang, tanpa dengan maksud menyakiti. Bukan itu tujuannya, tapi tujuannya adalah ingin ingin tadi itu fa fi'luhu laisa biharam. Kalau memang perkaranya begini enggak apa-apa, enggak haram. Silakan, karena Anda punya hak untuk membela. Jadi Anda juga berhak untuk dibela, tapi dengan cara yang benar. Tidak dengan cara yang kasar, tidak dengan cara yang salah. Ala hadil i'tidal walakinnal aula tarkuhu ma wajada bihi sabila. Tapi lebih baik ditinggalkan saja kalau memang didapatkan dengan cara lain. Kalau ada cara yang lain silakan, pakai cara yang lain. Yang cara yang seperti ini tinggalkan saja. Tapi kalau nggak bisa, lakukan cara yang baik, lewat prosedur yang bagus. Ya. Fa inna dhabtal lisani fil khusuma ala hadil i'tidal muta'adzirun. Saya teringat dengan Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri pernah mengatakan apa? Orang belajar bicara itu 1 tahun. Orang bisa belajar bicara itu 1 tahun. Tapi untuk belajar diam 50 tahun. Untuk belajar diam itu 50 tahun. Jadi kan, karena sesungguhnya menahan lidah dari sifat atau mengatakan sesuatu yang kasar atau memusuhi orang lewat lidahnya dengan cara permusuhan pada batas yang boleh diizinkan oleh syariat itu sulit. Jaga lidah ini angel. Jaga lidah ini sulit sekali, ya. Wal khusumah tughirus sadr, sedangkan permusuhan itu bisa membuat dada orang tadi itu sesak napas, sesak panas dadanya, benci kepada orang. Wa tuhijul ghadab, bisa mengobarkan angkara murka, ya. Wa idza hajal ghadab musyal mutanaza' fihi. Kalau sudah seseorang itu berkobar rasa murka amarahnya sampai kemudian dia sudah lupa diri, hingga akhirnya kemudian dia lupa apa yang dipertentangkan. Karena saking bertengkar berujung kepada sesuatu yang bukan pada inti masalah yang akan dia perdebatkan.
nyerempet yang lain, dan lain sebagainya. Wa bagiyal hasad bainal mutakhasimain, hingga akhirnya yang tersisa apa? Hasad, kedengkian, iri antara dua orang yang bertengkar tadi itu. Jadi tidak selesai masalah, berujung pada masalah yang lain akhirnya. Ya. Hatta yafraha kullu wahidin bimasa'ati sahibihi, sampai akhirnya kemudian temannya tadi itu suka kalau temannya tadi ini bernasib jelek. Justru sebaliknya, kalau nasibnya bernasib baik, dia susah, dia sedih. Kalau bernasib buruk, dia senang, wah sujud syukur. Ya enggak? Dan lain sebagainya. Wa yutliqul lisan fi irdihi, bahkan lidah pun kemudian melepaskan untuk mengenai sasaran kehormatannya. Pokoknya yang penting kehormatannya orang tadi ini harus hancur dulu buat saya. Dan lain sebagainya. Faman bada'a bil khusumah faqad ta'arradha li hadhil mahdhurat, sehingga siapa orang yang memulai pertama kali permusuhan, maka sama dengan dia telah menghadapkan dirinya kepada hal-hal yang tercela, kepada perkara-perkara yang dilarang, yang sangat tidak dia sukai pastinya. Wa agallu ma fihi tashwishu khatirihi, yang paling sedikit minimalnya yang ada pada orang yang bermusuhan tadi itu apa? Ganggu pikirannya. Orang kalau bermusuhan, minimal yang ada pada dirinya ganggu pikiran khatirnya. Ganggu pikirannya, enggak tenang pikirannya, tidur enggak enak, makan enggak nafsu, salat enggak khusyuk. Hatta annahu fi sholatihi yashtaghil bi mahajati khasmihi. Sampai di dalam perkara salatnya pun dia juga di dalam salatnya itu menyusun statement hujjah untuk menghadapi musuhnya. Baik ke dalam salatnya ini, nanti apa yang akan Anda bicarakan di hadapan musuh saya. Terus begitu dan begitu. Nah ini ya, fala yabghal amra ala hadil wajib. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu fal khusumatu mabda'u kulli syarrin wa kadzal jidalu wal mura'u fayanbaghi alla yuftaha babu illa li daruratin wa inda darurati yanbaghi an yahfadha al-lisanu wal qalbu an tabi'atin al-khusumah wa dhalika muta'adhdhirun jiddan faman iktasara 'ala al-wajib fi khusumatihi saliba min al-ithmi ولا تذم خصومته إلا أنه إن كان مستغنيا عن الخصومة فيما خاصم فيه لأن معه ما يكفيه ويكون تاركا للأولى ولا يكون آثما. نعم أقل ما يفوته في الخصومة والمراء والجدل طيب الكلام وما ورد فيه من الثواب، إذ أقل درجات طيب الكلام إظهار الموافقة، ولا خشونة في الكلام أعظم من الطعن والاعتراض الذي حاصله إما تجهيل وإما تكذيب، فإن من جادل غيره أو ماراه أو خاصمه فقد جهله أو كذبه ويفوت به طيب الكلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم يمكنكم من الجنة طيب الكلام وإطعام الطعام. وقد قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسيا، لأن الله تعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan fal khusumah mabda' kulli syarr. Permusuhan itu adalah permulaan segala keburukan. Jadi jangan semua ditanggapi dengan permusuhan. Kalaupun ada orang yang kemudian menyikapi kepada kita dengan sikap yang kurang kita sukai, maka jangan diingat-ingat dengan sikap yang kurang kita sukai tadi. Ingatlah jasa yang pernah dia berikan kepada kita dengan yang baik. Barangkali dalam perkara ini dia punya masalah, dalam perkara ini barangkali dia punya satu, ya mungkin hal-hal yang sifatnya mungkin tidak suka dengan diri kita. Tapi masa orang ini nggak punya sesuatu yang baik buat kita? Mungkin kemarin, mungkin lusa, mungkin tahun lalu, mungkin 2 tahun yang lalu, dan lain sebagainya. Pasti dia punya. Jadi jangan diingat-ingat, makanya orang tuh kalau punya baju putih, kalau ada noda hitam yang dilihat itu bukan baju putihnya, noda hitamnya itu yang dilihat. Titik hitam yang dilihat sama dia. Sehingga fal khusumah mabda' kulli syarr. Permusuhan itu adalah permulaan dari segala keburukan, kejelekan. Begitu pula dengan hal yang perdebatan, begitu pula halnya dengan yang namanya berbantah dan lain sebagainya. Maka seyogianya jangan dibuka pintu ini.
Jangan dibuka pintu permusuhan. Jangan memulai permusuhan. Jangan mulai perkataan-perkataan yang jelek. Ya, kecuali darurat. Memang kalau harus darurat begitu kepada musuh Allah Ta'ala, yang dia mencela Al-Quran, dia mencela ulama dan lain sebagainya, barangkali. Itu pun dengan metode yang bagus. Jangan dengan metode yang salah. Ya. Wa inda darurah yang bagi an yuhfadzul lisan wal qalbu an tabi'atil khusumah. Nah, ketika di dalam perkara yang terdesak atau mengharuskan kau seperti itu, tetap harus jaga lisan. Tetap harus kau jaga dadamu, hatimu, tetap harus kau jaga dari akibat-akibat permusuhan yang lebih kejam. Sekarang kau bermusuhan dengan satu orang, yang kena bukan cuma kamu, nanti istrimu, anakmu, kerabatmu, keluargamu, semua akan ikut katut akhirnya. Ya, nah, itu sulit sekali untuk dimengerti oleh sebagian orang di masa zaman sekarang ini. Gitu. Famanik tasara 'alal wajib fi khusumati salima minal ithim. Siapa orang yang membatasi di dalam permusuhannya pada hal-hal yang wajar-wajar sajalah. Wajar-wajar saja dia. Kalau bermusuhan, ahbib habibaka haunamma asa an yakuna baghidaka yaumamma wa abghid baghidaka haunamma asa an yakuna habibaka yaumamma. Kata Sayyidina Ali begitu. Jadi batas kewajaran yang sesuai dengan apa yang menjadi ukuran yang normal. Maka kalau sudah orang itu membatasi pada hal-hal yang wajar, dia selamat dari segala dosa dan dia tidak akan dicela. Dari permusuhannya pun dia tidak akan dicela. Illa annahu in kana mustaghniyan 'anil khusuma fi ma khasama fihi, kecuali kalau memang dia memerlukan kepada permusuhan kepada siapa yang harus dia ajak bicara atau yang harus dia ajak bermusuhan seperti itu, ya, li'anna ma ma'ahu ma yakfi, karena apa yang ada sama dirinya enggak cukup kalau hanya dengan wajar-wajar saja. Tentunya harus dengan lewat jalur hukum. Silakan. Ya. Maka fayakunu tarikan lil aula. Maka apapun yang terjadi, jauhilah permusuhan itu lebih utama. Perdebatan jauhilah. Jangan sampai menyebabkan kau menjadi berdosa gara-gara itu. Ya. Baik, kemudian agallu ma yafutuhu fil khusumah wal mira' wal jidal tibul kalam. Sedikit-sedikitnya sesuatu yang hilang dari permusuhan atau perdebatan, ucapan yang kau lontarkan kepada lawan bicaramu itu, sedikit-sedikitnya apa? Paling minimal. Tibul kalam, ucapan yang baik. Kalau bermusuhan nggak mungkin punya ucapan yang baik. Ya enggak? Pasti ucapannya yang keluar terlontar adalah ucapan yang kasar. Gitu. Atau yang menyebabkan dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Id agalu darajati tibul kalam idharul muwafaqah, karena derajat ucapan yang terlontar dari lisan kita dengan ucapan yang baik itu sudah menyebabkan kita punya keinginan sama dia punya keinginan yang berlawanan, jadi cocok. Gara-gara hanya ucapan yang bagus dari kita, akhirnya yang tadinya dia bermusuhan dengan kita jadi cocok sama kita. Bahkan dia membalik, sesungguhnya apa yang saya katakan salah, kamu yang benar. Bisa berbalik arah menjadi seperti itu. Wala khusyuna fil kalam a'dham min at-ta'ni fil wal i'rad. Sesungguhnya kasarnya di dalam ucapan itu tidak lebih berat atau tidak lebih besar daripada menusuk dari belakang atau merusak kehormatan orang, yang sampai kemudian membodoh-bodohkan orang, mendustakan orang. Bahkan siapa orang yang kemudian bermujadalah, berdebat atau berbantah-bantahan atau bermusuh-musuhan dengan sahabatnya atau dengan orang lain, faqad jahalahu wa kadzabahu, dia sama dengan membodoh-bodohkan, mendustakan, ya, sehingga akhirnya kemudian hilanglah ucapan-ucapan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, yumakkinukum minal jannah tibul kalam wa it'amut ta'am. Yang bisa memastikan engkau masuk ke dalam surga itu dua. Ucapan yang baik, ngasih makan orang fakir miskin. Pasti Anda masuk surga dengan hanya dua itu. Ucapan yang baik, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala juga memfirmankan di dalam ayatnya, wa qulu linnasi husna, ya. Katakanlah kata-kata yang baik kepada umat manusia. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma juga meriwayatkan, man sallama 'alaika min khalqillah fardud 'alaihi wa in kana majusiyan. Kata beliau, siapa dari setiap makhluk Allah Ta'ala yang menguluk salam, mengucapkan salam penghormatan kepada kamu, jawablah ucapan salamnya, hatta itu terlontar dari seorang penyembah api, majusi. Dia mengatakan assalamualaikum, katakanlah waalaikum atau waalaika, cukup, ya. Ucapkan dengan ucapan yang baik, jangan kemudian kau ucapkan dengan ucapan yang buruk. Karena Allah Subhanahu wa taala juga pernah memfirmankan di dalam ayatnya, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika engkau diberikan satu penghormatan oleh orang lain,
maka balaslah penghormatan itu yang lebih baik atau yang sepadan dengannya. Kalau dia mengatakan assalamualaikum, jawablah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atau waalaikumsalam cukup. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa qala Ibnu Abbas aidan law qala li fir'aunu khairan la radadtu alaihi wa qala Anasun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati ghurafan yura dhahiruhu min batiniha wa batinuha min dhahiriha adallahu ta'ala liman at'ama at-ta'am wa alanna al-kalam wa rubiya anna Isa alaihi salam marra bihi khanzirun wa qala murra bisalamin khinzirin faqala akrahu an u'awidal lisani syarra wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam al-kalimatut thayyib sadaqah wa qala alaihi salatu wassalam ittaqun nara walau bisyikil tamrah fa in lam yakun fa bi kalimatin thayyibatin. Wa qala Umar radhiyallahu anhu al-birru syai'un hayyinun wajhun tariqun wa kalamun layyinun. Wa qala ba'dul hukama al-kalamul layyinun yaghsilu dha'a wa qa'inu al-mustaqinnata fil jawarihi. Wa qala ba'dul hukama kullu kalamin la yashatu rabbaka yuskhitu rabbaka la yashatu yushitu rabbaka illa annaka turdi bihi jalisaka fala takun bihi alaihi bakhilan fala allahu yu'awwidhuka minhu thawabal muhsinin fa hadha kulluhu fi fadlil kalam at-tayyib wa taduduhul khusumatu wal mar'u wal wujatu wal jidalu fa innal kalam mustaqirruhu mawkhisul mu'dhilil qalb al munakhisu lil ais al mahitu lil ghadab al mawghiru lis sadr nasallahu Allahu hasanat taufiq bimannatin wa karamih. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma juga meriwayatkan kalau seandainya Firaun itu berkata baik kepada aku, kalau seandainya Firaun itu berkata baik kepada aku, pasti akan aku balas dengan kebaikan yang sama. Seandainya Firaun tidak pernah berkata baik kepada siapapun. Ya. Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu juga meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu ada kamar-kamar, ada bilik-bilik kamar yang bagian dalam, yang bagian yura dhahiruha min batiniha, yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalamnya dan bagian dalamnya dapat dilihat dari bagian luarnya. Ajib ya. Ini kalau kita di dunia mungkin hayak gitu ya. Masa orang luar bisa lihat yang dalam gitu. Kalau yang dari dalam lihat yang luar bagus. Tapi di dalam surga nanti beda halnya, bukan seperti itu. Itu disediakan oleh Allah Ta'ala buat orang yang memberi makan kepada orang-orang fakir miskin, wa alanal kalam, dan orang-orang yang berlemah lembut di dalam berucap. Ya. Diriwayatkan oleh bahwa Sayyidina Isa alaihissalam pernah dilewati oleh seekor babi, marrabihi khinzir, dilewati oleh seekor babi. Maka Sayyidina Isa alaihissalam berkata kepada binatang tadi, mengatakan murra bisalam, ya, wahai babi, lewatlah kau dengan keselamatan. Maka sahabat-sahabat Isa alaihissalam mengatakan, ya Ruhullah, ya Nabi Allah, atagulu hadzal khinzir, masa kau berkata begini kepada seekor babi yang najis begini, ya, yang binatang buruk seperti ini. Faqala akrahu an u'awwidal lisani asyarr. Saya tidak kepingin dan saya tidak suka membiasakan lidahku berkata jelek, hatta kepada babi sekalipun seperti itu. Nah, apalagi kepada orang, artinya begitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ucapan yang baik itu adalah sedekah. Ucapan yang baik itu adalah sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam hadisnya yang lain, sering kita dengar hadis ini, jagalah dirimu, takutlah kau dari api neraka Allah Taala, walau bisyiqqi tamrah, hatta walau dengan kau mensedekahkan separuh daripada biji kurma. Fa ilam yakun fa bi kalimatin thayyibah. Tapi kalau tidak kau dapatkan kurma tersebut, maka ucapkanlah dengan ucapan yang santun, dengan ucapan yang baik. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, albirru syai'un hayyin. Kebaikan itu, kebajikan itu adalah sesuatu yang mudah kok.
gampang, bisa dilakukan oleh semua orang. Wajhun taliq wa kalamun layyin, muka yang berseri-seri dan ucapan yang baik. Ya. Maka sebagian hukama juga mengatakan al-kalamul layyin yaghsilu ad-dhaghain al-mustakinnata fil jawarih. Perkataan yang lemah lembut, yang baik itu bisa membasuh, bisa mencuci kedengkian-kedengkian yang tersembunyi di dalam jiwa kita. Di dalam jawarih kita ini. Jadi jangan pernah kau melontarkan sesuatu yang buruk, nanti akan sakit dalam dirimu. Akan kembali kepada dirimu sendiri. Innal bala'a muwakkalun bil mantiqi, ya. Sebagian hukama juga mengatakan semua ucapan itu yang tidak membuat murkanya Allah, yang tidak mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, kecuali engkau bisa membuat teman dudukmu itu menjadi senang. Ridha, senang dengan ucapan yang kau lontarkan, yang kau ucapkan. Fala takun bihi bakhilan, jangan kau jadi orang bakhil mengucapkan kata-kata yang baik. Barangkali dengan ucapan yang kau berikan atau yang kau ucapkan, yang kau yang kau lontarkan kepada temanmu itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala seperti pahalanya orang-orang yang berbuat kebajikan. Ini sebagian dari sedikit keutamaan ucapan-ucapan yang baik yang tidak kemudian membuat kobaran angkara murka yang berlebihan yang sampai orang menjadikan kita benci kepada orang lain hanya gara-gara lidah yang terlontar atau ucapan yang tidak disukai oleh sahabat kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa iqbal salahil ahwal zahiran wa batinan. An Allah yaftah alaina wa alaikum futuh ala arifin. Faqihna wa iyyakum fid din wa yahdina wa iyyakum sawa sabil wa yu'allimna wa iyyakum ta'wil wa yaj'alna wa iyyakum ulama atqiya sulaha nujaba. Wa an Allah yaghfir lana ولوالدينا ولمن كان في السابق حاضرا معنا اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل مستقر أرواحهم فردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين ونسأل الكريم أن يقضي حاجاتنا كلها الدنيوية وأخروية في أنفسنا وأهلنا وأولادنا وإخواننا وأصحابنا ومن أوصانا بالدعاء ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويملي سر ويعانا ولا يخيب رجانا وأن الله يحفظنا وإياكم من جميع البلاء والوباء والأمراض ومن فيروس كورونا ويرزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا بدون تعب ولا مشقة مع لطف وعافية وتوفيق الهداية وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول الأمور في طاعة الله والرضا في خير ولطف وعافية والسلامة وإلى حضرة النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك.